Saat ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh siswa yang mau mendaftar di SMA atau SMK di Jawa Tengah. Oke, yang pertama adalah batasan penetapan zonasi berdasarkan apa? Ya, untuk zonasi ditetapkan berdasarkan wilayah kecamatan. Ya, itu untuk SMA. Berapa usia kakak yang dipersyaratkan sebagai bukti domisili? Ya, ini harus diperhatikan, hati-hati. Diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Ini berdasarkan data administrasi kependudukan. Ya, jadi yang menjadi dasar adalah data administrasi kependudukan. Untuk kartu keluarga kakak, tanggal pencetakan tidak bisa menjadi dasar lamanya bertempat tinggal atau berdomisili di suatu alamat. Jadi kalau ada tanggal cetak itu tidak bisa menjadi dasar. Ya. Untuk melihat lama waktu bertempat tinggal berdomisili dilihat berdasarkan tanggal data entry atau tanggal perpindahan jika melakukan perpindahan penduduk. Jadi ini mungkin tidak semua orang tahu, karena yang tercatat di KK itu bukan ini ya, tapi adalah entry-nya ya. Untuk hal ini Dukcapil akan melakukan validasi lama tinggal menurut by name, by address berbasis NIK untuk dilakukan verifikasi oleh Dinas Dukcapil ya. Jadi nanti di dalam sistem sudah mendeteksi ini. Apakah masih berlaku SKD dan SKTM? Ya, untuk PPDB tahun ajaran 2021-2022 tidak lagi memperlakukan SKD dan SKTM. SKD hanya berlaku dalam kondisi khusus, bencana alam atau bencana sosial. Ya, jadi untuk SKD tidak berlaku lagi di tahun ini. Selanjutnya, apakah satuan pendidikan SMP atau MTS derajat wajib melakukan input data awal? Ini wajib, karena data yang telah diinput akan dilakukan verifikasi dan validasi dan sekaligus untuk mempermudah pendaftaran. Ya, jadi kalau dilihat di sini adalah satuan pendidikan yang wajib melakukan input data awal, yaitu SMP maupun MTS atau sekolah asal yang melakukan input data. Selanjutnya, kenapa dispensasi prioritas anak guru pada jalur perpindahan tugas orang tua hanya diberikan pada calon pendaftar pada SMA negeri? Ya, ini tidak berlaku untuk SMK ya, untuk perpindahan orang tua. Alasan adalah karena sesuai Permendikbud 1 tahun 2021, jalur perpindahan tugas orang tua hanya tersedia pada SMA. Ini yang menjadi alasan ya. Jadi untuk SMK itu pada Permendikbud 1 tahun 2021 itu tidak ada perpindahan orang tua. Apa yang dimaksud dengan kejuaraan berjenjang dan apa saja yang termasuk di dalamnya? Untuk kejuaraan berjenjang adalah kejuaraan yang diselenggarakan secara terjadwal dalam setiap tahunnya, dengan seleksi dilaksanakan mulai dari tingkat satuan pendidikan berkelanjutan dan mempersyaratkan keikutsertaan peserta berdasarkan prestasi pada setiap jenjang di bawahnya. Untuk kejuaraan berjenjang ini mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah. Jadi berjenjang dari rendah ya, dari bawah naik sampai tingkat paling atas ya. Misalkan dari satu pendidikan naik ke kota atau kabupaten, naik, kalau dia menjadi juara lagi, naik lagi menjadi provinsi, naik lagi menjadi nasional. Itu namanya berjenjang. Untuk jenis kejuaraan berjenjang tercantum dalam aplikasi input pendataan. Jadi ini sudah ada di dalam aplikasinya ya. Ini kita tidak perlu mikir jauh karena aplikasi sudah
merespon ini. Oke. Apa yang dimaksud dengan kejuaraan tidak berjenjang dan apa persyaratannya? Ya, coba perhatikan ini. Ya. Seluruh piagam penghargaan diakui dan mendapatkan bobot nilai sesuai ketentuan dengan catatan piagam dimaksud disahkan oleh satuan pendidikan atau dalam hal ini adalah SMP asal yang bersangkutan. Untuk kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan lomba invitasi atau sayembara selain yang tersebut pada kejuaraan berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga pemerintah, perguruan tinggi, induk olahraga, dan instansi lembaga lain sesuai kewenangannya. Ini yang tidak berjenjang. Apa tujuan diselenggarakannya kelas khusus olahraga? Oke. Sebagai upaya pembinaan potensi, bakat, talenta, dan minat calon peserta didik di bidang olahraga, sekaligus wujud layanan pendidikan yang berkesinambungan. KKO merupakan wujud sinergi antar tingkatan pemerintah dalam menjembatani pengelolaan kewenangan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Apa yang dimaksud dengan anak guru pada jalur perpindahan tugas orang tua? Oke. Guru yang dimaksud adalah guru ASN atau pegawai negeri dan non ASN bukan pegawai negeri yang dibuktikan dengan surat keputusan penugasan dari pejabat yang berwenang. Untuk jalur ini hanya berlaku apabila anak guru tersebut mendaftarkan pada satuan pendidikan di tempat orang tuanya bertugas sebagai guru. Jadi ini berlaku jika orang tuanya di SMA A, maka anaknya harus mendaftar di SMA A. Ya, jadi harus mendaftar di mana orang tuanya mengajar. Oke. Apa saja yang dipersyaratkan dalam PPDB dan aspek kompetensinya? Mapelnya yaitu mapel IPA, matematika, Inggris atau bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Aspek kompetensinya pengetahuan dan keterampilan pada masing-masing semester yang telah tertuang dalam dokumen rapor peserta didik. Untuk kabupaten atau di kabupaten kota, saya tidak terdapat sekolah dengan KKO. Apakah saya bisa mendaftarkan di kabupaten atau kota lain? Secara prinsip diperbolehkan karena KKO tidak dibatasi dengan zonasi. Dan seleksi akan dilakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara KKO sesuai bidang olahraga yang ditetapkan sebagai unggulan. Namun demikian, kiranya perlu dipertimbangkan terkait dengan pembiayaan, karena bila dari luar kabupaten atau kota, tentu akan menambah biaya untuk tempat tinggal, kos, dan lain-lain kebutuhan penyertanya. Jadi untuk KKO tidak mengenal zonasi, luar kota boleh. Tetapi alangkah baiknya kalau diperhitungkan juga biaya hidupnya di kota lain. Apa tujuan diselenggarakannya pendidikan inklusi? Oke, sebagai bentuk layanan pendidikan yang setara dan berkeadilan, maka anak berkebutuhan khusus berhak untuk memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan umum melalui layanan inklusi sesuai kesiapan dan kemampuan sekolah. Pertanyaan selanjutnya, inklusi diterapkan pada satuan pendidikan apa dan jenis ketunaan apa yang bisa dilayani? Yang pertama adalah inklusi dilayani pada satuan pendidikan SMA dan SMK. Pada dasarnya semua SMA dan SMK negeri bisa melayani pendidikan inklusi, bergantung pada kesiapan semua aspek pada setiap satuan pendidikan yang bersangkutan. Oke, jadi tetap mempertimbangkan satuan pendidikan yang bersangkutan. Oke, demikian kemungkinan pertanyaan yang sering muncul. Semoga bermanfaat dan tetap optimis untuk memasuki SMA atau SMK negeri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.